Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Shalom, haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, mendengar berarti melakukan. Bacaan firman terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ketika kita membaca tema renungan di atas, mendengar berarti melakukan, maka mungkin saja kita akan spontan berkata, oh, belum tentu orang yang mendengar berarti melakukan. Karena bisa saja orang senang saja mendengar, tetapi tidak melakukan apa yang didengarnya. Kemarin, kita sudah membahas tentang tema mendengar tetapi tidak mendengar. Bagaimana Tuhan sangat marah dengan umat pilihannya yang kelihatannya memasang telinganya untuk mendengar. Tetapi yang sesungguhnya mereka tidak mendengar. Kelihatannya mereka melihat, tetapi sesungguhnya mereka tidak memperhatikan. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-20. Mendengar tetapi tidak mendengar, artinya mereka mendengar segala nasihat dan teguran Tuhan melalui para nabinya, tetapi mereka tidak memberikan respon yang benar. Mereka tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan berfirman supaya tidak beribadah dan menyembah kepada ilah-ilah yang lain, tetapi mereka tidak melakukannya. Tuhan memerintahkan supaya setiap tahun yang ke-7, tanah ladang mereka harus menjadi tahun Sabat, yaitu tahun perhentian penuh, di mana tidak boleh ditaburi benih. Tetapi umat Israel tidak mendengarnya, atau tidak melakukannya, atau tidak mentaatinya selama 70 tahun Sabat, dan karena itu mereka harus menanggungnya dengan ditawan di negeri Babil selama 70 tahun, yaitu sampai tanah itu pulih. Tercatat di dalam Imamat pasal 25 ayat 4, pasal yang ke-26 ayat 34 sampai 35 dan ayat 43. 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus, kerinduan dan kehendak Tuhan atau standar kerajaan Allah adalah kita mendengar apa yang firman Tuhan katakan dan kita melakukannya, mentaatinya tanpa kompromi untuk mendapati kita anak-anaknya melakukan firman Tuhan dengan taat dan tanpa kompromi. Maka tidak jarang Tuhan memperhadapkan kepada kita dengan keadaan dan situasi sulit yang menuntut sikap hati tanpa kompromi atau radikal dalam kebenaran. Lihatlah contoh bangsa Israel yang lebih sayang tanah itu tidak menghasilkan di tahun ke-7 daripada mentaati firman. Rasul Petrus dan teman-temannya memilih untuk lebih taat dan berkenan kepada Tuhan daripada manusia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 19, pasal 5 ayat 29. Rasul Paulus pun berkata dengan sangat tegas, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Amin. Tuhan Yesus memberkati.